Aduh, kok pakai nyakut segala sih? Masih murahan begini, kok ditaruh di sini? Rusak pemandangan aja. Suara apa itu? Kok nggak bisa lepas? Bantuin dong. Aduh, tolong. Ini gaun mahal ini. Jangan sampai sobek. Malu banget ini kalau sampai robek di sini. Aduh, gimana ini? Kok robeknya malah lebih besar? Loh, itu bajunya kenapa? Kok bisa lepas semua jahitannya begitu sih? Wah, jangan-jangan itu baju KW. Masa sekali tarik langsung rontok semua? Aduh, Mila, ini kainnya lembut banget ya. Iya, itu emang kain pilihan, Ren. Pas banget kalau aku pakai ini buat kondangan besok pagi. Pasti semua orang bakal ngeliatin aku terus karena selera kamu emang paling juara deh. Tapi bukannya yang kemarin kamu pinjam belum dibalikin ya? Hah? Yang mana? Gaun biru yang ada payet emasnya itu loh. Padahal besok rencananya aku mau pakai itu buat acara tunangan sepupu aku. Ya ampun Mil, kamu jangan khawatir soal itu. Gaun biru itu sebenarnya udah bersih, tapi ya masih tertahan tuh di laundry langganan aku. Gaun biru yang ada payet emasnya itu loh. Katanya mereka lagi rame banget, jadi belum sempat antar ke rumah. Sumpah deh, lusa paling lambat deh pasti aku balikin sekalian sama yang ini. Masalahnya bukan apa-apa, Ren. Itu baju-baju aku belinya pakai nabung lama. Aku agak trauma karena yang terakhir kali kamu pinjam itu shawl. Katanya hilang pas kamu naik ojek. Kejadian itu kan muri musibah sayang. Kali ini aku janji deh bakal jaga sepenuh hati. Aku nggak bakal taruh sembarangan. Percaya deh sama aku. Masa sama sahabat sendiri nggak percaya? Boleh ya aku pinjam yang ini? Ya udah bawa aja deh. Tapi tolong banget jangan sampai rusak atau hilang lagi ya. Aku cuma punya itu yang paling bagus. Kamu ini emang temen aku yang paling baik. Makasih ya, aku pulang dulu. Nanti aku balikin sekalian sama yang kemarin. Awas aja ya. Kalau sampai gak dibalikin, bakalan aku tagih terus sampai dia gak tenang. Hai semuanya, selamat malam. Malam ini nih aku ada acara kolega bisnis papaku. Capek banget sih sebenarnya bolak-balik kondangan terus. Tapi ya mau gimana lagi, harus tampil maksimal kan. Gila, emang cantik banget ya aku kalau pakai baju begini. Gak ada yang bakal nyangka kalau ini cuma pinjem dari Mila. Kalau ada yang tanya, aku bilang aja ini titip temen yang lagi di Paris. Masa perempuan secantik aku bilang ke orang-orang kalau ini baju hasil minjem sih? Wah, bisa jatuh harga diri aku di depan sosialita yang lain. Oke, ayo beraksi. Tunjukkan pesonamu Rena. Anggap aja gedung ini punya keluarga sendiri. Jangan sampai kelihatan kalau dompet lagi tipis. Yang penting gaya nomor 1. Dita, kamu ini satu-satunya harapan aku sore ini. Kamu kenapa? Aku bener-bener pusing sampai nggak bisa tidur mikirin acara buat besok. Kamu tahu kan, itu pesta anaknya pejabat kota sebelah. Semua orang penting bakal datang ke sana. Iya, aku tahu Ren. Memangnya kenapa? Bukannya kamu punya banyak koleksi baju di rumah? Itu dia masalahnya, Dit. Baju-baju di lemari aku rasanya udah sering banget aku pakai. Aku malu nanti kalau ketemu orang yang sama dan mereka lihat aku pakai baju itu aja. Ya itu sih udah jadi masalah perempuan. Kenapa nggak beli lagi aja? Aku belum ada uangnya. Kalau ada nggak mungkin aku cerita kayak gini sama kamu. Ya udah, sekarang apa yang bakalan kamu lakuin? Aku ingat kalau kamu itu punya kebaya marun yang mewah itu, ya kan? Yang payetnya detail banget. Boleh nggak aku pinjam sebentar? Aduh Rena, bukannya aku pelit, tapi itu kebaya warisan dari almarhumah nenek aku. Dita sayang, kamu tahu kan aku ini orangnya apik banget kalau soal barang mewah.
Bukan begitu, Ren. Bahan bajunya sutra asli. Aku aja jarang banget berani pakainya. Takut rusak atau kena noda makanan kalau dibawa ke pesta besar begitu. Aku bakal duduk manis, makannya juga hati-hati banget, gak akan mungkin kena noda. Lagi pula kalau aku pakai kebaya itu, aku pasti bakal kasih tahu semua orang kalau itu punya sahabat aku yang paling baik hati. Ayolah, sekali ini aja. Tapi janji ya, jangan lama-lama ya. Soalnya minggu depan mau dipakai saudara aku juga. Janji, sumpah demi apapun. Sini pagi udah ada di meja teras kamu ini, dalam keadaan wangi dan rapi. Kamu emang sahabat aku yang paling baik, Dit. Makasih banyak ya. Wah, Ren, kebayanya bagus banget, kelihatan mewah dan beda dari yang lain. Terima kasih pujiannya. Beli di mana kalau boleh tahu? Saya lagi cari referensi buat nikahan anak saya tuh buat bulan depan. Ini sih pesan khusus. Aku harus nunggu hampir 3 minggu buat proses payetnya aja. Pengrajinnya juga bukan sembarangan orang, harus pesen dulu dari luar kota. Makanya potongannya bagus banget di badan aku kan. Wah, pasti harganya mahal sekali Mbak Lena ya. Kelihatannya kayaknya sudah jutaan rupiah per meternya ya. Ya bisa dibilang lumayan lah. Harganya setara dengan 1 unit motor matic baru kalau ditotalin semua sama ongkos jahitnya. Tapi buat penampilan, aku sih nggak pernah mau tanggung-tanggung ya. Malu kan kalau datang ke acara terhormat begini, tapi pakainya baju pasaran atau hasil pinjam punya orang. Betul banget, selera kamu emang nggak perlu diragukan lagi. Selalu paling glamor di pesta. Biasa aja kok, bagi aku kenyamanan dan kemewahan itu nomor 1. Makanya aku lebih pilih simpan koleksi begini di lemari sendirian daripada harus repot-repot cari pinjaman sana sini. Aduh, tenang ya, semuanya pasti kebagian kok. Wah, cepet banget ya habisnya. Gak nyangka cuma kurang dari 1 menit udah langsung habis. Mbak, basreng sama keripik kacanya masih ada nggak? Teman saya bilang katanya enak. Ya, maaf banget ya kak, udah habis. Tapi tenang aja, kalau kakak mau bisa beli. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Lah, kan saya maunya di sini. Kalau di sini kan gratis, kalau beli kan harus bayar. Nah, nggak gratis dong, malas ah. Permisi Pak, bisa tolong cek ini nggak? Saya lagi butuh uang mendesak ini buat bayar pengobatan saudara saya di kampung. Waduh mbak, ini barang bagus, bahannya sutra. Payetnya juga rapi banget, tapi kamu nggak ada suratnya atau label butiknya ya? Aduh Pak, itu jahit sendiri, didesainnya pribadi. Makanya nggak ada label butik massal. Udah, Bapak taksir aja harganya berapa. Saya butuh cepat, kalau bisa cair sekarang juga ya Pak. Kalau saya lihat, ini bisa saya kasih 3 juta untuk semua bajunya. Itu udah harga paling tinggi karena saya harus cari pembeli yang seleranya pas. Hah? Apa? 3 juta? Pak, itu kebahaya aja, harga aslinya belasan juta. Bapak jangan bercanda dong, ini barang mewah nih. Ya kalau mbak nggak mau harga segitu, silahkan cari tempat lain. Masalahnya ini barang bekas pakai. Saya juga ambil resiko kalau ternyata barangnya nggak laku cepat. Aduh, yaudah deh Pak, 3 juta juga nggak apa-apa. Yang penting cair sekarang. Saya nggak punya waktu banyak. Tolong tuh bajunya dibungkus, jangan sampai ada orang yang lihat. Saya transfer ya. Tuh udah saya kirim. Makasih Pak. Mil, kamu ngerasa gak sih kalau si Rena belakangan ini susah banget dihubungin? Chat aku aja cuma dibaca doang. Dia telepon katanya lagi di luar kota terus. Sama Dit, aku juga udah chat dia 3 hari yang lalu. Mau nanyain gaun pastel aku, belum dibalikin juga. Iya, dia bilang katanya ketupahan sirup pas lagi di pesta. Jadi lagi dibawa ke laundry khusus yang butuh waktu seminggu. Tapi masa iya sih laundry aja sampai lama banget? Wah, kok aku alasannya beda lagi. Katanya kebaya marun aku itu ketinggalan di rumah saudaranya yang lagi di luar kota. Hah? Dia bilang begitu? Terus? Dia bilang mau diambil pas akhir pekan. Tapi sampai sekarang gak ada kabar lagi. Aku jadi
punya firasat yang gak enak deh. Jujur iya, aku dengar gosip dari teman-teman yang lain. Katanya ada yang sempat lihat Rena masuk ke toko gadai di daerah pasar bawah, bawa tas gede banget. Aku sih nggak mau seuzon ya, tapi gelagat dia itu loh mencurigakan banget. Hah? Serius kamu, Mil? Ya ampun, itu kan kebaya peninggalan nenek aku. Kalau sampai dia berani macam-macam, aku nggak bakalan tinggal diam. Dia selalu pamer di medsos kayak orang kaya. Masa iya buat bayar utang atau gaya hidup aja harus sampai sebegitunya? Gaya hidup dia itu emang tinggi banget, tapi setahu aku dia nggak punya pekerjaan tetap. Kita ini terlalu baik ya, Dit. Iya. Selama ini kita biarkan dia pinjam barang-barang kita seenaknya karena kita kasihan. Kalau dia udah mulai bohong begini, itu namanya keterlaluan. Pokoknya besok kita harus samperin dia bareng-bareng. Kita tuntut dia balikin barang kita. Aku nggak mau tahu, pokoknya barang itu harus balik dalam keadaan utuh. Permisi ya, maaf ekor gaun saya agak panjang. Soalnya ini desain khusus buat acara bertema royal begini. Kayaknya memang agak berat karena payetnya asli semua. Oh iya, silakan. Wah, mewah sekali ya kelihatannya. Hati-hati langkahnya, Mbak. Lihat tuh, muka-muka mereka pasti iri sama penampilan aku. Padahal gaun ini punya Sinta yang aku bilang mau aku pakai buat pemotretan. Malah kebawa ke sini. Peduli amat lah. Yang penting malam ini aku jadi ratunya. Aduh, kok pakai nyakut segala sih? Besi murahan begini kok ditaruh di sini. Rusak pemandangan aja. Suara apa itu? Kok nggak bisa lepas? Bantuin dong. Aduh, tolong. Ini gaun mahal ini. Jangan sampai sobek. Malu banget ini kalau sampai robek di sini. Aduh, gimana ini? Kok robeknya malah lebih besar? Loh, itu bajunya kenapa? Kok bisa lepas semua jahitannya begitu sih? Wah, jangan-jangan itu baju KW. Masa sekali tarik langsung rontok semua sih? Nggak mungkin. Ini baju mahal ya. Jangan lihat. Semuanya jangan lihat. Jangan ketawa, diam kalian. Ini semua cuma kecelakaan. Aduh, ini kalungnya kok putus juga sih. Gimana ini aku gantinya? Oh, jadi di sini kamu, Ren? Pakai baju Sinta yang katanya hilang kemarin itu, hah? Mila, kok kamu bisa ada di sini? Kenapa nggak bisa? Lihat nih, kalung di lantai itu kan punya aku yang kamu bilang jatuh di pasar. Anggap aja ini semua tuh azab buat kamu. Semua orang sekarang tahu kalau yang kamu pakai itu bukan punya kamu. Jangan lupa balikin baju aku. Dan jangan lupa, jangan sampai ada yang lecet. Aduh, kalian kok pagi-pagi banget udah di sini? Ku baru aja mau berangkat kerja, ada urusan mendadak. Berangkat kerja atau mau kabur lagi, Ren? Nggak ada yang kabur kok. Jangan pikir setelah kejadian memalukan di kondangan kemarin kamu bisa menghilang begitu aja. Kita semua sudah tahu kalau baju-baju yang kamu bilang hilang itu sebenarnya yang kamu gadaikan kan? Mil, sumpah, aku bisa jelasin. Aku lagi kesulitan ekonomi. Aku cuma butuh uang buat sementara. Nanti kalau ada rezekinya, pasti aku tebus deh semua barang kalian. Masalahnya bukan cuma soal uang, Rena. Itu kebaya peninggalan nenek aku. Kamu tahu nggak betapa berharganya barang itu buat aku? Aku minta maaf. Kamu tega-teganya jual kenangan orang lain cuma buat gaya-gaya di depan pejabat. Kamu benar-benar gak punya hati ya? Rita, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji bakal cari cara buat balikin. Tolong jangan emosi dulu ya. Nggak ada waktu buat janji lagi. Sekarang pilihannya cuma dua. Kamu balikin semua barang kami dalam bentuk utuh, atau uang tunai seharga barang itu sekarang juga, atau kita semua bawa masalah ini ke kantor polisi. Kami semua udah pegang bukti foto-foto kamu kalau kamu pakai barang itu di pesta semalam. Polisi? Jangan, Mil. Dit, tolong jangan lapor ke polisi. Aku bakal ganti. Kasih aku waktu 1 minggu. Iya, 1 minggu. Aku bakal jual apa aja yang aku punya. Oke, kita kasih kamu waktu, tapi jangan harap kau bisa kabur lagi ya, Ren.
Ini tas terakhir yang aku punya, satu-satunya barang asli yang aku beli pakai hasil kerja payahku sendiri. Sekarang semuanya harus pergi, cuma buat nutupin malu yang aku buat sendiri. Kenapa aku jadi kayak gini ya? Padahal dulu aku bahagia-bahagia aja pakai baju sederhana. Kenapa aku harus terobsesi sama pujian orang-orang yang bahkan gak peduli kalau aku lapar? Sekarang mereka semua malah menertawakan aku. Rumah ini sekarang rasanya sepi, temen gak ada, harga diri hilang, barang pun ludes. Ternyata bener kata orang, kalau kita hidup cuma demi gengsi, lama-lama gengsi itu bakal bunuh kita pelan-pelan. Besok aku bakal cari kerja tambahan, cuci piring kek, jadi buruh kek, atau apa aja. Yang penting aku nggak perlu pinjam-pinjam lagi dan bisa balikin semua hak mereka. Aku capek hidup dalam kebohongan. Rena, ini tolong diselesaikan sebelum jam makan siang ya. Harus bersih, jangan sampai ada sisa lemak atau bau amis yang tertinggal. Baik Pak, segera saya kerjakan. Semuanya bakal bersih sebelum jam 1. Tumben kamu semangat banget hari ini. Biasanya jam segini sudah ngeluh capek. Saya lagi butuh uangnya Pak. Ada utang besar yang harus saya bayar. Bukan cuma utang uang, tapi kepercayaan sama teman-teman saya. Saya mau semuanya cepat selesai supaya hati saya tenang. Baguslah kalau kamu sudah sadar. Kerja jujur begini emang capek, tapi hasilnya berkah daripada guys tinggi langit tapi hasil nipu. Iya Pak, ternyata begini rasanya cari uang sendiri. Pinggang rasanya mau patah cuma buat dapat beberapa puluh ribu. Dulu aku dengan gampang gadaikan barang orang seharga jutaan cuma buat pamer semalam. Maafin aku ya Tuhan, aku bener-bener kapok. Mila, Dita, apa kabar kalian? Boleh aku minta waktunya sebentar? Rena, ya ampun, hampir nggak kenal. Kamu kelihatan beda banget sekarang. Ada apa lagi, Ren? Mau pinjam baju lagi buat acara minggu depan? Nggak, Dit. Aku kesini cuma mau kasih ini. Memang belum lunas semua, tapi ini hasil tabungan aku dari kerja di restoran selama 2 bulan terakhir. Aku cicil sisa barang yang kemarin belum terbayar. Ren, kamu beneran kerja di restoran? Jadi buruh cuci? Iya Mil, aku sadar sekarang harga diri itu bukan dari baju apa yang kita pakai, tapi dari kejujuran kita. Aku gak minta kalian langsung maafin aku atau langsung akrab jadi kayak dulu lagi. Aku cuma mau balikin hak kalian supaya aku bisa tiru nyenyak. Aku bener-bener minta maaf sudah mengkhianati persahabatan kita demi gengsi sampah aku itu. Ya sudah Ren, uang ini aku terima. Aku hargai usaha kamu buat berubah. Terima kasih. Jujur saja, aku lebih suka lihat kamu yang begini apa adanya daripada Rena dulu yang penuh kepalsuan. Terima kasih Dit. Mil, mulai sekarang aku lebih milih pakai baju murah milik aku sendiri daripada harus pinjam dan hilangin barang orang lain lagi. Rasanya jauh lebih ringan sekarang. Ya, itu emang lebih baik. Aku duluan ya.